Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan membahas mengenai evaluasi pelajaran 2 pada buku matematika kelas 4. Nah, di sini bagian A, berilah tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Oke, di sini akan dijelaskan atau dibahas ya mengenai soal-soal yang ada pada bagian A, evaluasi pelajaran 2. Oke, langsung saja pada soal yang pertama. Di sini berikut ini yang termasuk bilangan kelipatan 4 adalah yang mana? Nah, caranya kita buat dulu kelipatan 4 atau perkalian 4 ya. Kita buat dulu ini kelipatan 4, kemudian 8, 12, 16, kemudian 20, kemudian 24, kemudian 28, kemudian 32, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada kelipatan 4. Selanjutnya kita lihat ya, bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Kita lihat apakah ada kelipatan 4. Di sini yang pertama 8, 8, 8. Oke, berarti ini betul ya, 8 ada di sini. Kemudian di sini ada angka 16, 15, 16, 16. Oke, 12 ini berarti tidak termasuk ya, ada di sini. Nah, kemudian 16. Nah, di sini ada angka 16 ya, berarti 16 sudah betul ada. Nah, berarti di sini 15. Nah, 15 berarti bukan ya. 15 berarti B bukan. Kemudian 20. Nah, kita lihat angka 20. Ada 20. Nah, ini dia ya. Nah, karena B itu tadi bukan, berarti kita lihat yang C. 8 ada ya, kemudian 16 ada, kemudian 20 ada. Oke, berarti jawabannya adalah C. Untuk nomor 1 jawabannya adalah C. Nah, oke, selanjutnya nomor 2. Berikut ini yang termasuk bilangan kelipatan 9 adalah, nah, berarti kita buat dulu kelipatan 9 ya. Karena di sini adalah kelipatan 9, manakah yang bilangan-bilangan termasuk kelipatan 9. Oke, berarti kita buat kelipatan 9, kemudian 18, kemudian 27, kemudian 36, kemudian 45, kemudian 54 ya, kemudian 63, dan seterusnya. Oke, kita sudah dibuatkan di sini kelipatan 9. Nah, kita perhatikan kembali soalnya. Manakah di sini yang termasuk atau bilangan-bilangan yang termasuk kelipatan 9? Oke, di sini yang pertama angka 18 sudah ada, angka 18. Kemudian di sini angka 19 ini tidak ada ya. Berarti yang A bukan jawabannya. Yang bagian B ini sudah betul, 27 ada. Kemudian kita lihat lagi 36. Apakah ada 36? Nah, ternyata jawabannya adalah C ya. Di sini tidak ada 36, berarti yang 36 hanya di C. Berarti jelas untuk jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 itu adalah yang C ya, 18, 27, dan 36. Nah, jawabannya adalah C. Oke. Nah, kita lanjutkan pada soal yang nomor 3. Di sini soalnya adalah kelipatan 6 antara 19 dan 43 adalah, nah berarti kita buatkan terlebih dahulu ya kelipatan 6. Kelipatan 6 itu adalah 6, kemudian 12, kemudian 18, kemudian 24, 30, kemudian 36, kemudian 42, 48, kemudian 54, kemudian 60, dan seterusnya. Oke. Nah, kita sudah dibuatkan kelipatan 6 ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Kelipatan 6 antara 19 dan 43. Berarti kita cari bilangan yang antara 19 dan 43. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, berarti 19 posisinya ada di sini ya. Nah, ini posisi 19 ada di sini ya. Karena habis 18 adalah 19. Kemudian 43. Nah, kira-kira mana angka 43? Nah, berarti 42. Nah, berarti di sini ya posisinya. Nah, kita sudah mengambil posisi ya, bilangan antara 19 dan 43. Kita lihat kelipatan 6-nya. Di sini semuanya kelipatan 6. Berarti jawabannya adalah 24,
30, 36, 42. Berarti inilah kelipatan 6 ya antara 19 dan 43. Oke, adakah jawabannya? 24 ya, 24 ada. Berarti jawabannya adalah B. Jangan lihat kemana-mana lagi, udah jelas jawabannya adalah B ya. Nah, karena di sini tidak ada lagi angka selain dari 24 di sini ya, semua 20, 22 nih. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B. Berarti jawaban nomor 3 adalah B. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini nomor 4. Kelipatan 8 antara 43 dan 55 adalah, nah berarti kita buat dulu ya kelipatan 8-nya. Nah, kelipatan 8 itu adalah 8, 16, 24, 32, kemudian 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini sudah ada kelipatan 8. Sekarang kita cari ya. Nah, di sini kelipatan 8 antara 43 dan 55. Berarti kita tentukan dulu di sini antara 43. Di manakah posisi 43? Nah, kita lihat di sini 40, ini 48. Berarti otomatis posisi 43 itu ada di sini. Nah, kita kasih tanda seperti itu. Selanjutnya 55. Di manakah letak 55? Nah, di sini letak 55 adalah berarti sebelum 56 ya. 55, 56 berarti posisinya ada di sini. Nah, berarti berapakah kelipatan 8 antara 43 dan 55? Berarti ini ya. Nah, berarti angka 48. Adakah di sini 48? Ada ya. Dan jawabannya adalah A. Berarti untuk nomor 4 jawabannya adalah A. 48. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 5. Di sini berikut ini yang termasuk bilangan kelipatan 2 adalah kelipatan 2 ya. Nah, berarti kita buat dulu kelipatan 2-nya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban A di sini 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5. Nah, di sini tidak ada angka 5 ya, berarti bukan jawabannya. 2, 4, 8. 2, 4, 8, 9. Oke, 9 juga ini salah ya, bukan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Oke, berarti ini jawabannya yang C ya. Di sini yang C adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Oke. Nah, di sini berarti udah jelas jawabannya adalah C ya. Karena nomor bagian D ini ada bilangan 3-nya. 3 itu bukan termasuk kelipatan 2 ya. Berarti yang jawaban benar itu adalah yang C. 2, 4, 6, 8. Nomor 5 adalah C. Oke, selanjutnya nomor 6. Bilangan kelipatan 7 antara 22 dan 37 adalah, oke, di sini kita buat dulu kelipatan 7, 14, 21, 28, kemudian 35, 42, 49, oke, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada kelipatan 7 ya. Sekarang kita cari kelipatan 7 antara 22. Di manakah posisi 22? Nah, di sini ya posisinya adalah setelah 21 berarti 22. Di sini posisinya 22. Kemudian 37. Di manakah posisi 37? Oke, berarti di sini ya. 35, 36, 37. Di sini 42. Berarti di sini ya posisi 37. Nah, berarti kita sudah menemukan ya kelipatan 7 antara 22 dan 37 adalah 28 dan 35. Itu jawabannya adalah yang A ya. 28, 35. Oke, itu jawabannya itu. Yang 6 adalah jawabannya A. Oke, selanjutnya di sini nomor 7. Bilangan kelipatan 9 antara 28 dan 44. Oke, pertama kita buat dulu kelipatan 9. 9, 18, 27, 36, 45,
54, kemudian 63, oke, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada kelipatan 9. Sekarang kita temukan kelipatan 9 antara 28 dan 44. Nah, 28 di mana posisinya? Di sini ya. 27, 28. Oke, di sini posisinya. Selanjutnya 44. Di manakah posisi 44? Berarti di sini ya. 44, 45. Berarti sebelum 45. Nah, di sini posisi 44. Selanjutnya angka berapakah? Ya, kelipatan 9 antara 28 dan 44. Berarti ini jawabannya 36. Nah, 36 adalah jawaban yang B. 7B jawabannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 8. Bilangan kelipatan 3 adalah, nah kita perhatikan manakah di sini semua kelipatan 3. Kita buat dulu ya kelipatan 3-nya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Oke, kita perhatikan di sini jawabannya 3. Ini jawabannya yang A sampai D. Ini jawabannya 3 betul. Kemudian kita lihat lagi 6, 6, 6. Nah, habis 6 di sini ya. Berarti untuk jawaban C dan D ini salah berarti ya. Jangan kita perhatikan kembali kalau sudah ini jawabannya salah. Nah, kita jangan lihat kembali ya. Selanjutnya kita perhatikan yang A dan B-nya. 9. Adakah 9? Ada ya. Nah, berarti ini jawabannya udah yang A ya. Kita jangan kemana-mana lagi karena yang ini sudah jelas salah. Tidak tersusun ya. Ini A 369, 369. Oke, udah jelas kesananya 12, 15 ya. Ini sudah betul jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 9. Bilangan kelipatan 12 adalah, oke, kita buat dulu kelipatan 12 ya. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 12, 36. 36 tambah 12 berarti 48. 48 tambah 12, 60. 72 dan seterusnya. Oke, ini adalah kelipatan 12 ya. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 12, 36. 36 tambah 12, 48. 48 tambah 12, 60. 60 tambah 12, 72. Oke, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita temukan manakah di sini yang kelipatan 12. Nah, kita perhatikan di sini 12, 12, 12 sama ya. Jawabannya A, B, C, D betul awalnya. Kemudian 24. Di sini ada 24, di sini 18, di sini 24. Berarti kita lihat yang A dan D ya. Yang betul A dan D. Selanjutnya 36. 36 A dan D kan tadi ya yang betulnya. 36. Nah, berarti ini jelas ya. Jelas ini betul yang A-nya. Ya, 36 karena di sini adalah 36 selanjutnya dan di sini 26. Salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Nomor 9 jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 10 di sini titik-titik 6 titik-titik 15 18. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah kita perhatikan di sini ya. Nah, kita buat lagi ya ininya apa namanya? Titik-titiknya kita buat terlebih dahulu titik-titik-titik 16, kemudian titik-titik-titik, kemudian titik-titik-titik. Kemudian di situ ada angka 15 dan angka 18. Nah, kita perhatikan yang bilangan secara berurut ini ya. Ini 15, ini 18. Kira-kira dari 15 ke 18 ini loncat berapa atau kelipatan berapa? 15, 16, 17, 18. Berarti kelipatannya adalah kelipatan 3. Otomatis ke belakangnya juga ini ya. Ini maaf ya, bukan 6, 16 tapi ini adalah 6. Nah, ini 6 ya. Oke. Berarti otomatis ke belakangnya juga ini adalah kelipatan 3. Kalau ke belakang cara hitungnya adalah ini dengan cara dikurang kurang 3 ya. 5 kurang 3 berarti 12. 12 kurang 3 berarti 9. Berarti 9 ke 6, 6 ke 9 ini loncat 3 juga ya. 3, 3, 3. Selanjutnya 6 ke belakang berarti 6 kurang 3 berarti 3. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya ini ya, yang titik-titik tadi 3, 9 dan 12. Adakah di sini 3, 9 dan 12? 3, 9, 12. Ini jawabannya yang betul ya.
Jawaban 10 adalah yang B. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 11, kelipatan 4 antara 17 dan 26 adalah, nah kita buat lagi kelipatan 4, 8, 12, 16, kemudian 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Oke, di sini sudah ada kelipatan 4 ya. 4, 8, 12, dan seterusnya. Selanjutnya kita perhatikan bilangan yang ada di antara 17 dan 26. Nah, berarti posisi 17 di sini ya. 16, 17 sudah di situ. 26 di mana posisinya? 26 itu berarti di sini ya. Sesudah 24 dan sebelum 28. Di sini adalah posisi 26. Oke, berarti ini jawabannya 24, 20 dan 24. Adakah di sini 20 dan 24? Ada ya. Jawabannya adalah yang D. Nomor 11 jawabannya adalah D. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 12 di sini soalnya di antara bilangan-bilangan berikut yang kesemuanya bilangan prima adalah, oke, kita harus cari dulu ya bilangan primanya. Kita ingat kembali ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan prima itu adalah 2 ya, karena angka 2 ini bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Tidak. Kemudian 3. Nah, ini juga sama ya. 5. Kemudian 7. Kemudian 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan-bilangan prima ya. Bilangan ini bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Maksudnya bilangan itu sendiri adalah bilangan misalnya 19 dibagi 19, 17 dibagi 17, 13 dibagi 13, dan seterusnya. Itulah bilangan yang dimaksud dengan bilangan itu sendiri ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini manakah di sini bilangan-bilangan prima. Yang A dan yang D ini salah ya, karena angka 1 ini bukan bilangan prima. Yang A dan D salah. Kita perhatikan yang B dan C. Di sini yang B 2 ada. Kemudian 3 juga ada. 5 ada. 7 ada. Oke, berarti ini jawabannya yang B ya. Kenapa yang C salah? Karena di sini ada angka 9. Angka 9 ini bukan bilangan prima ya, karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. Memiliki 3 faktor. Berarti yang bilangan primanya yang ini ya, B, 2, 3, 5, dan 7. Oke, jawabannya adalah yang B. Baiklah, selanjutnya di sini nomor 13, menentukan KPK dari 16 dan 48. Nah, caranya banyak sekali ya, bisa menggunakan dengan cara membuat kelipatan 16 terlebih dahulu. Nah, bisa juga dengan tabel, bisa juga dengan faktorisasi prima. Nah, di sini akan dicoba mengenai cara menentukan KPK-nya itu dengan menggunakan tabel ya. Lebih mudahnya sebetulnya menggunakan tabel. Nah, kita buatkan seperti ini. Yang pertama, tuliskan soalnya 16, maaf ya. 16. Oke, kemudian 48. Nah, kita dibagi ya bilangan tersebut dengan bilangan prima. Ingat, bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. Berarti 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Kemudian 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Nah, karena angka 2 ini bisa membagi keduanya, kita dibulatkan ya, seperti itu. Selanjutnya, ini 8 dan 24 itu dibagi kembali ya, dibagi dengan bilangan 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya 12. Oke. Nah, seperti itu. Ini 2 bisa membagi keduanya, kita bulatkan lagi. Selanjutnya ini dibagi ya, dibagi kembali dengan bilangan berapa? Masih tetap bilangan 2. 4 bagi 2 hasilnya 2, 12 bagi 2 hasilnya 6. Oke, seperti itu. Ini dibulatkan lagi. Selanjutnya ini dibagi kembali ya. Dibagi dengan bilangan berapa? Bilangan tetap 2 ya. Nah, oke, seperti itu. 2 bagi 2 hasilnya 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 ini bisa membagi keduanya, kita bulatkan. Nah, selanjutnya ini dibagi kembali ya. Dibagi dengan bilangan berapa? Dibagi dengan bilangan 3. Nah,
dibagi 3, 1. Karena tidak bisa, turunkan ya. 3 bagi 3 hasilnya 1. Oke, seperti itu. Ini sudah. Nah, selanjutnya kita, karena di sini menentukan KPK, berarti kita kalikan bilangan yang ada di sini. Ya, berarti menentukan KPK-nya adalah, nah, cara menentukan KPK-nya adalah 2, tuliskan lagi yang ini ya, 2 kali, yang ini tuliskan di sini, 2 dikali, tuliskan 2 lagi, dikali 2 lagi, dan dikali 3. Nah, selanjutnya, nah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 adalah, kita oke. 16 kali 3, 16 kali 3 adalah 48. Berarti KPK-nya adalah 48. Nah, kita lihat di jawaban 13, adakah di sini angka 48? Ada ya. Jawabannya adalah yang B. 13 jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 14 kita menentukan EPB dari 56 dan 48. Nah, cara menentukannya kita gunakan lagi dengan tabel ya. Caranya dengan tabel. Nah, kita tuliskan di sini 56 dan 48. Oke, seperti itu. Ini kita bagi ya dengan bilangan prima. Karena ini dengan menggunakan tabel. 56 kita bagi dengan bilangan 2 ya. Karena bilangan prima yang terkecil adalah 2. 56 dibagi 2 hasilnya adalah 28. Oke, seperti itu. Kemudian 48 dibagi 2 hasilnya 24. Oke, ini karena 2 bisa membagi keduanya, maka ini dibulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali dengan bilangan 2. 28 bagi 2 hasilnya 14. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Oke, seperti itu. Karena 2 ini bisa membagi keduanya, dibulatkan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ini angka 14 dan 12 ini masih tetap dibagi dengan bilangan 2. 14 bagi 2 hasilnya 7. 12 bagi 2 hasilnya 6. Oke. Nah, ini 2 bisa membagi keduanya, dibulatkan lagi. Selanjutnya, karena di sini masih ada bilangan genap ya, maka tetap untuk pembaginya adalah bilangan 2. 7 dibagi 2 tidak bisa, turunkan. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena angka 2 ini tidak bisa membagi keduanya, jangan dibulatkan. Tetap seperti ini. Oke, selanjutnya dibagi kembali. Berarti di sini ada angka 3 dan 7. Kita bagi ya dengan bilangan 3. 7-nya tetap, 3-nya 1 ya. 3 bagi 3 1. Selanjutnya bagi kembali ya, ini dibagi dengan bilangan 7. 1, ini 1. Oke, ini. Manakah bilangan FVB-nya? Cara menentukan FVB itu, kita lihat di sini yang dilingkari. Yang dilingkari di situ adalah untuk menentukan FVB sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini ya yang dilingkari saja yang dikalikannya, yang ini tidak. Nah, 2 kali 2 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Berarti FVB-nya adalah 8. Adakah di sini di nomor 14 yang jawabannya adalah 8? Ada ya, jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nomor 15 EPB dari 63 dan 72 adalah, nah berarti kita buat terlebih dahulu ya dengan menggunakan tabel lagi 63 dan 72. Oke, nah kita bagi dengan bilangan berapa? Nah, ini masih ada bilangan genap ya, 72 itu bilangan genap bisa dibagi dengan 2. 63 dibagi 2 tidak bisa karena ini bilangan ganjil, kita turunkan ke bawah. 72 dibagi 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 36. Nah, selanjutnya ini masih ada bilangan genap, berarti masih bisa dibagi dengan bilangan 2. 63 dibagi 2 tetap ya, 63. 36 dibagi 2, ini hasilnya 18. Nah, seperti itu. Oke. Karena angka 2 ini ya tidak bisa membagi keduanya, maka jangan dibulatkan. Selanjutnya,
ini bagi kembali dengan bilangan berapa? Bilangan 2 ya, karena di sini 18 itu masih bilangan genap. Dibagi dengan 2. 63 dibagi 2 tetap hasilnya 63. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini dibagi 2 apakah masih bisa? Tidak ya, karena di sini adalah bilangan ganjil semuanya. Berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Oke. 63 dibagi 3 hasilnya berapa? Nah, cara yang cepatnya kita lihat di sini ya. 6 dan 3 ini lihat, ini 60, ini 3. 6 bagi 3 itu hasilnya 2. Kalau 60 berarti 20 ya. 6 bagi 3 hasilnya 2, kalau 60 dibagi 3 berarti 20. 3 bagi 3 1, berarti 20 tambah 1 21. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Oke, karena angka 3 ini bisa membagi keduanya, maka 3 ini kita bulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali, dibagi dengan bilangan 3 ya. Karena di sini angka 3. 21 bagi 3 hasilnya 7, 3 bagi 3 hasilnya 1. 3 ini bisa membagi keduanya, maka dibulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali dengan bilangan 7. 7 bagi 7 1, 1 tetap dikebawahkan. Nah, berarti EPB-nya berapa? EPB-nya berapa? Kita lihat yang dilingkari angka 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 9. Adakah yang jawaban 15 9? Ada ya, jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 16. Nah, di sini EPB dari 66 dan 33. Nah, 66 kemudian 33. Kita lakukan dengan cara tabel. 66 dan 33. Oke, di sini ada angka 66. Ya, 66 ini adalah bilangan genap, berarti ini dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya kita bagikan kembali ya. 66 bagi 2 hasilnya adalah 6 bagi 2 3, 6 bagi 2 3, jadi 33 ya. Nah, seperti itu caranya. 3 ini bilangan ganjil, tidak bisa ya, kita turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kan angka 2 ini tidak bisa membagi keduanya, maka jangan dibulatkan. Nah, setelah itu kita lihat di sini angka 33 33 ya. Nah, ini dibagi dengan berapa? Berarti dibagi dengan 3. Nah, seperti itu. 33 bagi 3 hasilnya adalah 11. 33 bagi 3 hasilnya adalah 11. Karena 3 ini bisa membagi keduanya, maka ini dibulatkan. Oke, selanjutnya kita bagi kembali. Ini adalah bilangan prima ya, 11. Berarti dibagi dengan bilangan 11. 11 bagi 11 1, 11 bagi 11 1. Oke, berarti ini adalah dibulatkan karena bisa membagi keduanya. Selanjutnya berarti EPB adalah berapa? Berarti 3 kali 11. 3 kali 11 hasilnya adalah 33. Adakah di sini jawaban 33? Ada ya, yang D jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 17. KPK dari 6 dan 22 adalah, nah, kita buat lagi ya dengan tetap menggunakan tabel karena ini yang lebih mudahnya. Seperti ini ya dengan menggunakan tabel. Nah, kita lihat ya, ini bilangan genap, maka bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 22 dibagi 2, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1 ya. Nah, gitu lebih mudahnya seperti itu. Oke. Angka 2 ini bisa membagi keduanya, maka 2 itu dibulatkan. Nah, ya. Selanjutnya 3 dan 11. Ini dibagi berapa? Dibagi 3. 3 bagi 3 1, 11 bagi 3 hasilnya tetap 11. Selanjutnya ini dibagi dengan 11 ya. 1 tidak bisa turunkan, 11 dibagi 11 hasilnya 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti KPK-nya berapa? KPK-nya berarti kita mengkalikan bilangan yang ada di samping kiri ini. Nah, untuk menentukan KPK-nya kita kalikan semuanya. 2 kali 3 kali 11. 2 kali 3 itu hasilnya 6. 6 kali 11 hasilnya 66. Berarti KPK-nya adalah 66. Adakah di sini yang jawaban 66? Yang nomor 17? Ada ya, jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu untuk jawaban nomor 17. Oke, selanjutnya nomor 18. EPB dari 56 dan 63 adalah, kita tuliskan ya, 54
dan 63. Kita lakukan dengan cara tabel. Ini 54 adalah bilangan genap, maka dibagi 2. 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27. 63 dibagi 2 itu tidak bisa, maka turunkan ke bawah. Oke, selanjutnya kita bagi ya. Nah, di sini 27 dan 63 apakah masih tetap dibagi 2? Tidak ya. Nah, kalau tidak berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya, berarti dibagi 3. 27 dibagi 3 itu 9. 63 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 itu hasilnya 2. 3 bagi 3 hasilnya 1. Jadi 21. Oke. Karena 3 ini bisa membagi keduanya, maka 2 dibulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali dengan bilangan prima selanjutnya. Nah, apakah ini masih tetap dibagi 3? Betul ya, karena di sini semuanya bisa dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, 21 dibagi 3 hasilnya 7. Karena 3 ini bisa membagi keduanya, maka dibulatkan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini angka 3 dan angka 7. Berarti dibagi 3, itu hasilnya di sini 1, di sini tetap 7. Karena ini tidak bisa membagi keduanya, maka jangan dibulatkan. Selanjutnya dibagi kembali dengan 7 ya. 1 ini 7 bagi 7 1. Oke, seperti itu. Nah, berarti untuk untuk EPB-nya maaf. Untuk EPB-nya berapa? EPB-nya kita lihat di sini yang dilingkari. Di sini EPB-nya berapa? Berarti 3 kali 3. Berapakah 3 kali 3? 3 kali 3 hasilnya 9. Adakah 18 9? Ada ya. Berarti yang jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Mudah. Oke, selanjutnya nomor 19 di sini merupakan soal cerita. Kita harus betul-betul memahami ceritanya seperti apa ya. Nah, Tony bermain bulu tangkis setiap 3 hari sekali. Roni bermain bulu tangkis setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 3 Juni mereka bermain bersama-sama ya. Nah, mereka bersama-sama bermain bulu tangkis. Mereka akan bermain bulu tangkis bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Oke. Di sini batasnya sampai berapa? Sampai 25 ya. Nah, berarti kita membuat tanggal dari 1 sampai 25. Nah, tanggal 1 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Kemudian 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, di sini kita sudah membuat tanggalnya ya dari 1 sampai tanggal 25. Nah, kita lihat di sini di soal ceritanya, Tony bermain bulu tangkis itu setiap 3 hari sekali ya. Nah, setiap 3 hari sekali. Nah, berarti kita untuk Tony kita tandanya di sini adalah T. Kemudian yang kedua adalah Roni ya. Nah, yang kedua Roni itu kita tandanya R di sini. Nah, kita lihat yang Tony terlebih dahulu ya. Yang Tony di sini, Tony itu bermain bulu tangkisnya setiap 3 hari sekali. Berarti kelipatan 3 ya. Kelipatan 3, maka kita checklist di sini Tony 1. Kemudian 2 ya, kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 10. Oke, kemudian 12. Kemudian 15, 18, kemudian 21, kemudian habis 21, 24 ya. Ini kelipatan 3-nya. Nah, kita sudah menceklis kelipatan 3 ya untuk bermain Tony. Nah, selanjutnya Roni. Kalau Roni ini bermainnya setiap 7 hari sekali. Berarti untuk Roni ini adalah kelipatan 7. Nah, kita lihat kelipatan 7 di sini. Kita ingat perkalian 7 ya. 7, kemudian 14, kemudian 14, 21, 20, berapa lagi? Untuk kelipatan 7, 28. Sudah ya, berarti sampai di sini. Nah, pertanyaannya, mereka akan bermain bulu tangkis bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Maka kita lihat tanggal yang bersamaan ya.
bermain Tony dan Roni. Nah, ini ya, kita lihat manakah yang sama. Nah, ini dia yang sama ya. Yang sama itu di sini. Kita lihat di tanggal berapa? Tanggal 21. Jadi Tony dan Roni bermain bersama-sama tanggal 21. Adakah di sini 21 ada ya? Berarti jawabannya untuk nomor 19 adalah yang A, 21 Juni. Nah, di sini 21 Juni. Tulis ya, jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 20. Nah, kita langsung ke soalnya. Ini soal cerita. Sebuah toko bahan bangunan mendatangkan barang dagangan. Semen didatangkan setiap 24 hari sekali, genting setiap 36 hari sekali, dan batu merah setiap 12 hari sekali. Jika hari ini ketiga barang datang bersamaan, kemudian di sini titik-titik hari lagi akan didatangkan bersama-sama ya untuk kedua kalinya. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini adalah kelipatan. Nah, berarti kelipatan dari 24 ya, 36 dan 12. Kita tentukan dulu kelipatan. Kemudian tentukan bilangan yang sama yang paling terkecil, atau istilahnya adalah KPK. Berarti KPK dari 24, 36 dan 12 adalah berapa? Nah, karena di sini bilangannya tinggi-tinggi, nah maka kita sebaiknya menggunakan tabel untuk lebih mudahnya ya. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan tabel saja. Nah, caranya kita buat tabel. Di sini bilangannya berapa saja? 24, kemudian bilangan 36, kemudian 12. Nah, berarti ini tiga bilangan ya. Jadi intinya menentukan KPK ya dari 3 bilangan menggunakan tabel. Nah, seperti itu. Kita gunakan tabel dengan cara dibagi dengan bilangan prima. Di sini semuanya bilangan genap, maka dibagi dengan bilangan 2 lagi ya. Nah, bilangan 2 terlebih dahulu. 24 dibagi 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya 12. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 12 dibagi 6 hasilnya 6. Karena angka 2 ini bisa membagi keduanya, maka dibulatkan. Selanjutnya ini 12, 18 dan 6 ini masih tetap dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 dibagi 2 itu hasilnya 9. 6 dibagi 2 itu hasilnya 2. Oke. Maaf, 6 bagi 2 itu hasilnya 3 ya. Nah, oke, selanjutnya di sini 6, 9 dan 3. Nah, karena di sini masih ada bilangan genap ya, angka 6 ini masih bisa dibagi 2, maka ini dibagi 2. Oke, yang 2 ini karena bisa membagi keduanya ya. Yang 2 ini karena bisa membagi ke semua bilangan di sini, maka ini angka 2-nya dibulatkan. Nah, seperti itu. Oke. Ini dibagi 2, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, 9 tidak bisa, turunkan, 3 juga tidak bisa, maka diturunkan lagi. Karena ini angka 2 ini tidak bisa membagi ke semua bilangan, maka jangan dibulatkan. Setelah itu kita bagi ya, atau kita bagi kembali dengan bilangan prima. Selanjutnya dibagi 2 masih bisa apa ya? Tidak ya. Kalau dibagi 2 itu tidak bisa, maka kita naik ke bilangan prima selanjutnya, berarti 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 hasilnya 3, 3 bagi 3 hasilnya 1. Karena 3 ini bisa membagi ke semuanya, maka 3-nya dibulatkan. Selanjutnya ini otomatis ya, selanjutnya ini karena ada 3, kita bagi 3. Ini 1, ini 1 ya, 3 bagi 3 1, ini 1 tetap ke bawahkan. Oke, berarti KPK-nya berapa? KPK-nya berarti dengan cara mengkalikan bilangan semua yang ada di sini ya. Berarti 2 kali 2, kemudian kali 2, ini kali berapa? Kali 3, kali 3. Nah, berapakah hasilnya? Kita kalikan ya, 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu hasilnya 8. 8 kali 3, berapakah 8 kali 3? 8 kali 3 itu hasilnya 24 ya. Nah, 24 kali 3 berapa? Nah, kalau misalkan kita tidak bisa dengan cara ini ya, secara langsung, kita gunakan perkalian ya, dengan cara bersusun. Misalkan di sini kan tadi 8 kali 3 itu 24. Nah, 24 kita kali dengan bilangan 3. Nah, seperti ini ya. Nah, kali 4 kali 3 itu 12, simpan 2, bawah 1.
3 kali 2 itu 6, 6 sama 1, 7. Berarti hasilnya adalah KPK-nya 72. Adakah di sini di nomor 20 yang jawabannya adalah 72? Ada ya. Nah, berarti jawabannya untuk nomor 20 itu 72. Maka jawaban 20 adalah yang B. Selanjutnya di sini nomor 21. Bu Nanik membeli 42 buku matematika, 54 buku IPS, dan 60 buku bahasa Indonesia. Buku-buku tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa dus, masing-masing harus berisi ketiga jenis buku tersebut. Maka banyak buku matematika dalam setiap dus adalah berapa buah ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ada bilangan 42, 54 dan 60. Nah, di sini pertanyaannya adalah banyak buku matematika dalam setiap dus adalah berapa buah? Nah, berarti berapa buahkah buku matematikanya? Nah, berarti karena di sini lihat soalnya. Jadi buku-buku tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa dus, masing-masing harus berisi ketiga jenis buku. Berarti ini bilangannya ketika dimasukkan ke dalam dus ini harus sama ya, harus sama. Nah, apabila ada soal seperti ini, maka ini adalah bentuk FVB ya, bentuk FVB. Berarti kita tentukan dari bilangan-bilangan ini FVB-nya ya. Nah, berarti kita caranya dengan menggunakan tabel ya, menggunakan tabel lagi, karena tabel itu adalah merupakan cara menentukan FVB atau KPK dengan cara yang mudah ya. Nah, apabila di sini misalkan bilangannya bilangan yang sangat besar ya, misalkan 42, 60, 54 dan 60. Nah, berarti kita tulis di sini angka yang pertama adalah 42, kemudian 54, kemudian 60. Nah, tadi pertanyaannya adalah matematika ya. Matematika misalkan pertanyaannya adalah di sini banyak buku matematika dalam setiap dus adalah berapa buah. Nah, kita tentukan ya. Nah, caranya dengan dibagi dengan bilangan prima ya, dengan tabel seperti ini. Kita bagi dengan bilangan 2. 42 dibagi 2 itu hasilnya adalah 21, 54 dibagi 2 itu hasilnya 27, kemudian 60 dibagi 2 itu hasilnya 30. Oke. Nah, selanjutnya ini 30 itu bisa dibagi 2 ya. Nah, berarti dibagi 2 lagi. Karena angka 2 ini ya yang paling atas bisa membagi ke semua bilangan, maka 2 dibulatkan. Yang bawah kita lakukan pembagian ya. 21 dibagi 2 itu tidak bisa, maka turunkan 21-nya. 27 juga tidak bisa, diturunkan 27-nya. Dan untuk 30 dibagi 2 itu hasilnya 15. Nah, karena 2 ini tidak bisa membagi ke semuanya, jangan dibulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali ya. Ini apakah masih bisa dibagi 2? Tidak ya, karena ini semuanya bilangan ganjil. Berarti kita naik ke bilangan selanjutnya, yaitu 3. 21 bagi 3 hasilnya 7, 27 dibagi 3 hasilnya 9, 15 bagi 3 hasilnya 3. Nah, seperti ini ya. Karena 3 ini bisa membagi ke semuanya, maka dibulatkan. Selanjutnya di sini ada angka 793. 793. Berarti ini kita bagi dengan bilangan 3. 7 bagi 3 tidak bisa, turunkan. 9 bagi 3 tidak bisa, 9 bagi 3 itu hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Oke, selanjutnya ini kita bagi dengan bilangan 3 ya. Nah, 3. 7 bagi 3 tidak bisa. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 hasilnya 1. Ya, tetap. Selanjutnya ini bagi 7. Ini 1, 1, dan 1. Oke. Selanjutnya di sini kita menemukan bilangan yang dilingkari. Berarti FVB. Ya, FVB-nya. FVB dari 42, 54, dan 60 adalah 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Apakah di sini ada jawaban 6? Ada ya. Jawabannya adalah untuk nomor 21 itu A. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini nomor 21. Bu Nanik membeli 42 buku matematika, 54 buku IPS, dan 60 buku bahasa Indonesia. Buku-buku tersebut
akan dimasukkan ke dalam beberapa dus, masing-masing harus berisi ketiga jenis buku tersebut. Maka banyak buku matematika dalam setiap dus adalah berapa buah ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ada bilangan 42, 54 dan 60. Nah, di sini pertanyaannya adalah banyak buku matematika dalam setiap dus adalah berapa buah? Nah, berarti berapa buahkah buku matematikanya? Nah, berarti karena di sini lihat soalnya. Jadi buku-buku tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa dus, masing-masing harus berisi ketiga jenis buku. Berarti ini bilangannya ketika dimasukkan ke dalam dus ini harus sama ya, harus sama. Nah, apabila ada soal seperti ini, maka ini adalah bentuk FVB ya, bentuk FVB. Berarti kita tentukan dari bilangan-bilangan ini FVB-nya ya. Nah, berarti kita caranya dengan menggunakan tabel ya, menggunakan tabel lagi, karena tabel itu adalah merupakan cara menentukan FVB atau KPK dengan cara yang mudah ya. Nah, apabila di sini misalkan bilangannya bilangan yang sangat besar ya, misalkan 42, 60, 54 dan 60. Nah, berarti kita tulis di sini angka yang pertama adalah 42, kemudian 54, kemudian 60. Nah, tadi pertanyaannya adalah matematika ya. Matematika misalkan pertanyaannya adalah di sini banyak buku matematika dalam setiap dus adalah berapa buah. Nah, kita tentukan ya. Nah, caranya dengan dibagi dengan bilangan prima ya, dengan tabel seperti ini. Kita bagi dengan bilangan 2. 42 dibagi 2 itu hasilnya adalah 21, 54 dibagi 2 itu hasilnya 27, kemudian 60 dibagi 2 itu hasilnya 30. Oke. Nah, selanjutnya ini 30 itu bisa dibagi 2 ya. Nah, berarti dibagi 2 lagi. Karena angka 2 ini ya yang paling atas bisa membagi ke semua bilangan, maka 2 dibulatkan. Yang bawah kita lakukan pembagian ya, 21 dibagi 2 itu tidak bisa, maka turunkan 21-nya. 27 juga tidak bisa, diturunkan 27-nya. Dan untuk 30 dibagi 2 itu hasilnya 15. Nah, karena 2 ini tidak bisa membagi ke semuanya, jangan dibulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali ya. Ini apakah masih bisa dibagi 2? Tidak ya, karena ini semuanya bilangan ganjil. Berarti kita naik ke bilangan selanjutnya, yaitu 3. 21 bagi 3 hasilnya 7, 27 dibagi 3 hasilnya 9, 15 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, seperti ini ya. Karena 3 ini bisa membagi ke semuanya, maka dibulatkan. Selanjutnya di sini ada angka 793. 793. Berarti ini kita bagi dengan bilangan 3. 7 bagi 3 tidak bisa, turunkan. 9 bagi 3 tidak bisa, 9 bagi 3 itu hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Oke, selanjutnya ini kita bagi dengan bilangan 3 ya. Nah, 3. 7 bagi 3 tidak bisa. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 hasilnya 1. Ya, tetap. Selanjutnya ini bagi 7. Ini 1, 1, dan 1. Oke. Selanjutnya di sini kita menemukan bilangan yang dilingkari. Berarti FVB. Ya, FVB-nya. FVB dari 42, 54, dan 60 adalah 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Apakah di sini ada jawaban 6? Ada ya. Jawabannya adalah untuk nomor 21 itu A. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 22. Wayan berenang seminggu sekali. Dewi berenang tiap 5 hari sekali. Sedangkan Gita 3 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pertama kali pada hari Senin, mereka berenang bersama lagi pada hari berapa? Nah, berarti ini adalah KPK ya. Nah, berarti kita tuliskan dulu ini soalnya ya, Wayan. Tuliskan dengan cara tabel ya. Cara menentukan KPK-nya dengan menggunakan tabel. Nah, Wayan berenang setiap 7 hari, kemudian Dewi berenang setiap 5 hari, kemudian Gita setiap 3 hari. Nah, kita tuliskan semuanya. Oke.
Setelah itu kita bagi ya dengan bilangan prima. Ini kita bagi dengan 3. Kemudian berapa hasilnya? 7 dibagi 3 tidak bisa, turunkan 7. 5 tidak bisa, turunkan 5. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian dibagi kembali, dibagi dengan bilangan 5 ya. Nah, 7 bagi 5 berarti 7 tetap, 5 bagi 5 1, ini 1. Kemudian dibagi dengan bilangan 7. Nah, 7 bagi 7 1, ini 1, ini 1. Nah, oke, semuanya di sini udah 1 berarti sudah ya. Nah, selanjutnya untuk KPK-nya berarti KPK sama dengan kita kalikan semua bilangan yang ada di samping kiri. 3 kali 5 kali 7. Oke, 3 kali 5 15 ya. 15 dikali 7 berapa kali 15 kali 7? 15 kali 7. 7 kali 5 5 ya, 35. Bawah 3-nya 7 kali 1 7 berarti 105. Berarti KPK-nya adalah 105. Oke. Selanjutnya di sini, nah, soalnya adalah jika mereka berenang bersama-sama pertama kali pada hari Senin, maka mereka berenang bersama lagi pada hari apa? Nah, berarti kita tuliskan nama-nama harinya di sini ya. Oke, nama-nama harinya kita tuliskan di sini. Pertama hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, kemudian terakhir hari Minggu. Nah, oke, mereka pertama kali pada hari Senin, berarti pertama kalinya maksudnya adalah hari ke-pertama di sini ya. Berarti hari keduanya adalah hari Selasa, hari ketiganya hari Rabu, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Oke. Berarti di sini hari keberapa? 8 ya. Hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, berarti ini perkalian 7 ya. Nah, di hari Minggunya perkalian 7 supaya cepat ini ke angka 105. Berarti hari ke-21, kemudian 28 ya. Terus kemudian nanti kan ini perkalian 7, berarti ya terakhir 70 ya. Kemudian 70 lebih cepatnya lagi, misalkan tambah 70 tambah 35 ya. Karena kan setengah dari 70 itu kan 35. Berarti ke 15 ya, ke perkalian 15 kali 7 itu kan berarti 70 tambah 35. 70 tambah 35 hasilnya adalah 105. Nah, berarti sudah ketemu ya, sudah sampai ke 105. Berarti di hari apa mereka bertemu lagi? Berarti di hari Minggu ya. Di hari ke-105 itu berarti ketemunya di hari Minggu. Nah, seperti itu ya soalnya. Nah, berarti jawabannya mereka berenang bersama lagi pada hari apa? Berarti pada hari Minggu ya. Oke, berarti jawabannya ini tidak ada hari Minggu. Oke, berarti mungkin ini dibulatkan saja ya untuk nomor 22. Karena ini tidak ada jawabannya. Di sini jawabannya Senin, Selasa, Sabtu dan Rabu ya. Ternyata untuk jawaban Minggu itu tidak ada. Ya. Mungkin ini soalnya belum soalnya ini karena kan Wayan berenang seminggu sekali, ini kan 7. Dewi berenang tiap 5. Berarti maksudnya tiap 5 apa ini? 5 minggu atau 5 hari ya. Nah, kita tidak tahu nih. Sedangkan kita 3 hari sekali. Kalau misalkan ini 7, 5, 3, kok kenapa ya? Jawabannya ini salah. Gak ada yang hari Minggu. Berdasarkan perhitungan di sini sampai ke 105. Hari ke 105. Oke. Gak apalah itu ya, nomor 22 dibulatkan saja. Atau mungkin kalian bisa mencari dengan cara yang lain ya, dengan tidak cara seperti yang dicontohkan di sini. Silahkan kalian cari dengan cara yang lain untuk nomor 22. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya nomor 23, kita perhatikan lagi soalnya. Irfan mendapat uang saku dari orang tuanya tiap 3 hari sekali. Tiap 7 hari sekali, ia juga mendapat uang saku dari kakaknya. Jika hari ini Irfan mendapat uang saku dari orang tua dan kakaknya,
titik-titik hari lagi Irfan mendapat uang saku secara bersamaan. Nah, di sini Irfan mendapat uang saku ya, pertama dari orang tua ya, kemudian dari kakak. Nah, berarti ini kita membuat kelipatan 3 dan kelipatan 7. Nah, untuk lebih mudahnya, kalau misalkan ini bilangannya bilangan sedikit ya. Nah, berarti kita dengan kelipatan biasa saja ya, misalkan 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, kemudian 21, 24, dan seterusnya. Selanjutnya 7, kemudian 14, kemudian 21, 28, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya. Lihat kelipatan yang sama antara 3 dan 7 dan yang paling terkecil. Oke. Angka berapakah? Di sini ada yang bilangan yang sama. Coba diperhatikan 7, 14, 21. Nah, ini ya 21. Berarti Irfan nanti mendapatkan uang saku dari orang tua dan kakaknya itu pada hari ke-21 ya. Nah, menerima uang secara bersamaan dari kakak dan orang tuanya berarti nanti di hari ke-21. Berarti jawaban nomor 23 adalah 21B ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini nomor 24. Nah, nomor 24. Iwan memetik 20 mangga dan 50 manggis. Kemudian ia membagi ke dalam kantong plastik dengan jumlah bagian yang sama. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini sudah jelas ya, ini adalah menentukan FPB karena di sini ada bagian yang sama. Nah, berarti kita tentukan FPB dari 20 dan 50. Nah, kalau misalkan ini hitungannya besar ya bilangannya, misalkan di sini 50, maka kita gunakan saja dengan cara tabel 20 dan 50. Nah, ini menggunakan tabel. Ini dibagi dengan 2. 20 bagi 2 10, 50 bagi 2 25. Oke, 2 ini bisa membagi keduanya dibulatkan. Selanjutnya ini bagi lagi dengan bilangan 2 karena di sini ada bilangan 10 ya. 10 bagi 2 5, 25 bagi 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Maaf ya, 25 dibagi 2 itu tidak bisa. Selanjutnya 25 dibagi 2 itu tidak bisa, maka 25-nya diturunkan ke bawah. Oke, seperti itu. Ini bagi berapa? Bagi 2 bisa, tidak. Bagi 3 bisa, tidak bisa juga. Berarti ini dibagi dengan berapa? Bilangan 5 ya. Nah, 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 itu hasilnya 5. Karena 5 ini bisa membagi keduanya, maka dibulatkan. Selanjutnya di sini masih ada tersisa angka 5, berarti dibagi 5. Ini 1 tetap ya, dan ini 1. Oke. Nah, kita untuk menentukan FVB-nya berarti ini ada angka 2 dan angka 5 dikalikan saja. 2 kali 5 itu hasilnya 10. Adakah jawaban 10? Ada ya. Jawabannya nomor 24 adalah yang 10B. Oke, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya nomor 25. Di sini soalnya Wisnu membagi 4 buku dan 8 pensil kepada teman-temannya. Setiap orang akan menerima bagian yang sama. Nah, maka setiap teman Wisnu akan menerima. Nah, di sini soalnya itu beberapa buku dan beberapa pensil ya. Nah, kita perhatikan di sini tadi buku yang misalkan di sini tuliskan pertama buku ya. Nah, bukunya di sini ada 4. Kemudian pensilnya ada 8. Nah, si buku dan pensil ini mau dibagikan kepada teman-temannya. Ya, kira-kira berapa? Sangkan mereka menerima bagian yang sama. Nah, berarti kalau misalkan kita punya buku 4, mau dibagikan kepada teman-teman, ya, apabila mau dibagikan kepada teman-teman dengan jumlah yang sama, berarti kita bagi dengan 4 orang ya. Karena 4 itu bisa dibagi 4 dan 8 itu bisa dibagi 2. Maka karena 4 itu bisa dibagi 4 dan 8 itu bisa dibagi 4 juga ya. Nah, berarti kalau misalkan mau dibagikan kepada teman yang sama, ini dibagi 4. Yang ini juga sama dibagi 4. Berarti berapakah? 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Berarti setiap teman akan mendapatkan satu buku dan
2 ya, 2 pensil. Nah, ini jawabannya ya, 1 buku dan 2 pensil. Nah, adakah jawaban yang 1 buku 2 pensil? 1 buku 2 pensil, berarti jawabannya adalah yang B. Ya, yang B di sini adalah 1 buku dan 2 pensil. Oke, seperti itu ya. Cara mengerjakannya apabila ada soal seperti ini, maka langkah cepatnya seperti ini. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.